Hai sahabat pecinta cerita horor, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang lainnya. Rumah peninggalan yang berhantu. Fitri dan adiknya pergi ke rumah neneknya untuk membersihkan rumah itu. Sepeninggal neneknya, tidak ada yang merawatnya. Sudah menjadi kebiasaan mereka berdua di hari libur sebulan sekali untuk mengerjakannya. Mereka selalu menginap di rumah itu. Malam itu, setibanya di rumah neneknya, Fitri sangat capek sekali. Setelah mengobrol dengan adiknya, dia bersiap mau beranjak tidur. Dan besok paginya baru mulai mengerjakan tugasnya. Dia pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menyikat gigi. Setelah sudah selesai, dia pun bergegas ke kamar karena sudah mulai mengantuk. Ketika matanya mulai tertutup, di situ HP-nya berbunyi. Ada telepon. Karena sudah mengantuk sekali, dia pun tidak melihatnya. Dan terdengar ada yang mengetuk dari pintu belakang. Terus karena Fitri takut, dia tidak membuka pintunya. Namun suara ketukan mulai semakin keras. Akhirnya Fitri beranjak menuju ke kamar adiknya. Jam menunjukkan pukul 2 pagi hari. Fitri masuk ke kamar adiknya. Dan adiknya berkata bahwa dia juga sangat takut dan mendengar ketukan itu. Fitri tidur di kamar adiknya. Mereka berdua melanjutkan tidurnya, dan tiba-tiba saja ada suara dari atas rumah neneknya yang membuat mereka kaget sekali. Di situ Fitri terbangun dan melihat di sampingnya adiknya sudah tidak ada di sebelahnya. Fitri mulai panik karena takut adiknya kenapa-napa. Dia pun bergegas bangun dari tempat tidurnya, dan tubuhnya mulai terasa merinding. Entah mengapa, dia merasa pusing, dan Fitri segera mengucapkan doa-doa hingga dia mulai sedikit lagi sadar. Ketika Fitri mau melangkah mencari adiknya, ada yang menarik kakinya. Dia diseret sampai di depan pintu gudang belakang, yang kebetulan letaknya di dalam rumah. Di situ Fitri sangat kaget dan mulai keluar keringat yang banyak sekali. Dia mulai bangkit. Waktu dia lihat ke bawah itu, tidak ada apa-apa. Ketika mau berjalan lagi, terasa berat kayak ada yang memegang kakinya lagi. Dia kemudian mulai membaca doa-doa lagi. Dia membaca sekencang-kencangnya. Dan terdengar lagi, ada orang yang berjalan di atap rumahnya. Terdengar suara yang menjerit seperti kesakitan. Fitri tidak peduli, dia tetap membaca doa. Kemudian ada yang mencekik lehernya, sehingga Fitri sudah tidak dapat bergerak. Hanya mengucapkan dalam hatinya, dia harus menghabiskan doa itu hingga selesai. Sosok astral itu mulai kelihatan. Makhluk hitam dan berbulu
dengan mata yang merah menyala. Fitri dapat melihat adiknya tergeletak di bawah makhluk itu. Makhluk itu juga mengangkat adiknya hingga ke atas. Kemudian dia menjatuhkannya. Terlihat keluar darah dari mulut adiknya. Fitri tidak tahan lagi, namun dia harus tetap tersadar agar dapat mengusir makhluk astral itu. Dan ketika bacaan ayat kursi hingga di ayat yang terakhir, tiba-tiba cekikan itu dilepaskan. Sosok itu terbakar dan menghilang. Fitri berlari menuju ke adiknya. Dia mengangkat tubuh adiknya untuk segera keluar dari rumah itu. Takut apabila sosok itu kembali lagi. Dia meminta pertolongan kepada tetangganya hingga adiknya dapat diselamatkan. Fitri menghubungi kedua orang tuanya dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Mereka tidak mau lagi datang ke rumah neneknya lagi, meskipun hanya sekedar untuk membersihkannya. Kejadian malam itu sangat menakutkan bagi mereka. Untung saja mereka dapat selamat. Kedua orang tuanya pun sangat bersyukur sekali. Sekian dulu cerita horornya. Sampai jumpa lagi ya di cerita horor yang berikutnya. Terima kasih.